فيا أيها الراجون منه شفاعة. Perkenalkan, nama saya Laila Usnia, kelas 12 Agama 2. Saya akan membawakan hadis tentang sahabat dalam hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Haddasana Qutaibatu, haddasana Hammad bin Zaidin, an Hasim bin Bahdalata, an Mus'ab bin Sa'din, an abihi qala, qultu ya Rasulullah, ayyun nasi asyadu bala'an? Qala, al-anbiya'u summal amsalu, fal amsalu. Fayubtala rajula ala hasabi dinihi, fa in kana dinuhu subastada bala'uhu, wa in kana fi dinihi riqatul abtuliya ala hasabi dinihi, fama yubruhul bala'ul abdi hatta yatrukahu yamshi alal ardi ma alaihi hatiat. Rawahul Tirmidzi. Haddatsana, telah menyatakan kepada kami, Qutaibah, haddatsana, telah menyatakan kepada kami, Hammad bin Zaid, an Asim bin Bahdalata, dari Asim bin Bahdalah, an Mus'ab bin Sa'di, dari Mus'ab bin Sa'ad, an abihi, dari ayahnya, qala, dia berkata, qultu, aku bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayun nasi, siapakah manusia, asyaddu bala'an, yang paling berat ujiannya? Qala, beliau menjawab, al-anbiya'u, yaitu para nabi, summal amsalu, kemudian yang semisalnya, fal amsalu, lalu yang semisalnya lagi, fayubtala, maka diuji, ar-rajul, seseorang, ala hasabi dinihi, berdasarkan kadar agamanya, fa in kana dinuhu sulban, maka bila agamanya kuat, ishtadda bala'uhu, ujiannya berat, wa in kana fi dinihi riqqatun, namun bila agamanya lemah, ubtuliya ala hasabi dinihi, ia diuji berdasarkan kadar agamanya, fama yabrahul bala'u bil abdi, maka ujian tidak akan menimpa seorang hamba, hatta yatrukahu yamshi alal ardi, hingga ia berjalan di atas muka bumi, ma alaihi khati'atuh, dengan tidak mempunyai kesalahan. Rawahu Tirmidzi, hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Terjemah hadis 2. Telah menyampaikan kepada kami Qutaibah, telah menyampaikan kepada kami Hammad bin Zaid, dari Asim bin Bahdalah, dari Mus'ab bin Sa'ad, dari ayahnya, dia berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berat ujiannya? Beliau menjawab, yaitu para nabi, kemudian yang semisalnya, lalu yang semisalnya lagi. Maka seseorang diuji berdasarkan kadar agamanya. Bila agamanya kuat, ujiannya berat, namun bila agamanya lemah, dia diuji berdasarkan kadar agamanya. Maka ujian tidak akan berhenti menimpa seorang hamba hingga ia berjalan di muka bumi dengan tidak mempunyai kesalahan. Hadis riwayat Tirmidzi. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ini menjelaskan bahwa ujian dan cobaan atau musibah sesuai dengan kesanggupan kita. Allah pun telah menegaskan dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kemampuannya. Untuk itu, syayukiannya seorang mukmin menganggap setiap ujian dan cobaan sebagai pelecut semangat untuk menjadi lebih baik dan menjadikannya sebagai sarana untuk terus melakukan dan meningkatkan amal-amal kebaikan. Sebagaimana perintah Allah dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 148. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Selain itu, ujian dan cobaan dapat kita jadikan sebagai sarana menghapus dosa apabila kita sabar menjalaninya. Wallahu a'lam bishawab.